Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau sedikit bercerita tentang nama gue, yang mana gue lahirnya pas bulan Syaban, dan mungkin belum banyak orang yang tahu ada kisah sahabat Nabi yang bernama Syaban. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu, ada sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Syaban. Salah satu kebiasaan sahabat ini ialah sebelum waktu sholat subuh, beliau sudah ada di dalam masjid. Di pojok masjid, duduk dan beriktikaf. Suatu ketika, pada waktu subuh, Syaban ini tidak ada di tempat biasa ia beriktikaf, sehingga Nabi menunda iqomah untuk menunggu Syaban datang. Karena kebiasaan Syaban ini selalu ada di masjid untuk berjamaah dengan Nabi, karena terlalu lama menunggu, akhirnya Nabi memerintahkan salah satu sahabatnya untuk iqomah. Selesai sholat subuh, Rasul bertanya apa ada yang mengetahui kabar dari Syaban. Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Syaban? Kali ini seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Syaban. Rasulullah yang khawatir terjadi sesuatu dengan Syaban meminta diantarkan ke rumah Syaban. Perjalanan dengan jalan kaki yang cukup lama ditempuh oleh Rasul dan rombongannya sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Rasul sampai ke sana saat waktu yang baik untuk sholat duha. Kira-kira 3 jam perjalanan, sampai di depan rumah tersebut, beliau mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Syaban? Rasul bertanya. Ya benar, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Syaban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinang air mata, istri Syaban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Syaban bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali, dengan masing-masing teriakan disertai suatu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkan? Tanya Rasul. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Rasul pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22 yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Syaban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Syaban tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Syaban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu, Syaban diperlihatkan pahala yang diperoleh dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya.
Saat melihat itu, dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Syaban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Syaban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju. Syaban sengaja memakai pakaian yang bagus. Yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya jika terkena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam pertengahan perjalanan ke masjid, dia menemukan seorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi yang mengenaskan. Syaban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut, dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Syaban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya pada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Syaban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkan mendapat yang lebih besar lagi, bagaimana seandainya ia memakaikan baju yang baru? Berikutnya Syaban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberikan sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Syaban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti itu sama besar. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Syaban dengan surga yang indah. Dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Syaban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah. Dari sahabat Nabi yang bernama Syaban, kita tahu bahwa si Syaban bukan menyesali perbuatannya, tetapi menyesali kenapa perbuatannya tidak optimal. Sesungguhnya semua atau kita nanti pada saat sukaratul maut akan menyesal, tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Wallahu alam. Barakallahu fikum.